warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast reflektif dengan tema Temukan Lagi Semangatmu. Aku Muhammad Andri Rahman dan hari ini aku ingin cerita tentang perubahan, tentang rasa malas yang menggerogoti hari-hari, tentang kehilangan semangat belajar, dan tentang bagaimana akhirnya aku pelan-pelan mulai penasaran lagi, mulai belajar lagi untuk diriku sendiri. Oke, buat kamu yang sekarang lagi merasa kehilangan arah, stuck, atau bertanya-tanya, kenapa sih aku harus belajar? Semoga cerita ini bisa sedikit jadi teman dan pengingat. Awalnya aku malas. Kalau kamu tanya bagaimana awalnya aku menjalani perkuliahan, jawabannya satu kata, yaitu malas. Aku datang ke kampus cuman karena harus duduk di kelas. Tapi pikiranku entah kemana. Dosen bicara panjang lebar, aku cuma mencatat seadanya, bahkan keadaan gak mengerti apapun yang lagi dijelaskan oleh dosenku sendiri. Pulang kuliah, bukannya ngerjain tugas, aku malah tidur, rasanya capek banget. Padahal seharian gak ngapa-ngapain juga. Tugas kuliah, aku kerjain kalau udah deadline, itu pun dengan ogah-ogahan, asal selesai. Aku bahkan gak pernah mikir mau dapat nilai berapa. Yang penting asal lulus, udah. Dan iya, aku tahu ini gak baik. Tapi saat itu aku gak tahu harus gimana. Kadang aku mikir, kenapa aku beda ya sama teman-teman yang lain semangat belajar. Kenapa aku gak bisa menikmati proses ini? Aku gak tahu jawabannya. Yang aku tahu cuma satu. Aku malas. Titik jenuh dan peringatan dari diri saya itu. Titik jenuh itu datang perlahan. Saat satupun tugas makin banyak. Saat nilai-nilai makin turun. Dan akhirnya meledak saat UTS. Nilai-nilaiku kacau. Aku sempat mikir, apa aku cocok di sini? Apa aku salah jurusan? Kenapa aku nggak bisa kayak orang lain? Tapi dalam keputusan itu, ada sedikit suara dari dalam diri, yaitu, apa kamu udah benar-benar mencoba? Pertama. Kedua, apa kamu udah kasih usahamu yang terbaik? Jawabannya, belum. Bahkan jauh dari itu. Di titik itu, aku mulai sadar. Aku gak bisa terus kayak gini. Aku gak bisa terus-terusan nyalahin keadaan, nyalahin dosen, nyalahin jurusan. Mungkin masalahnya memang dari aku sendiri yang malas, gak ngerjain tugas, gak ngapa-ngapain, kayak mahasiswa kupu-kupu gitu. Terus aku menemukan kembali tujuanku sendiri. Setelah itu, aku mulai pelan-pelan mengubah pola pikir. Aku tanya diriku sendiri, kenapa dulu kamu memilih kuliah ini? Apa kamu gak pernah penasaran sama apa yang kamu pelajari? Dan aku ingat, dulu aku pernah punya rasa ingin tahu. Dulu aku pernah semangat saat belajar waktu SMA. Aku suka cari tahu hal-hal baru, tapi entah kenapa semua itu hilang saat aku masuk kuliah. Ya, kalau dari aku sendiri mungkin karena pengaruh lingkungan atau sosial. Nah, akhirnya aku coba mulai dari hal kecil. Aku coba membaca materi sebelum kelas. Aku mencoba kerjain tugas lebih awal meskipun sedikit. Aku coba tanya dosen kalau nggak paham. Dan ternyata rasa penasaran itu pelan-pelan balik lagi. Aku mulai merasa puas saat berhasil memahami materi. Aku mulai suka nyari tahu lebih banyak
Aku mulai ikut diskusi kelas, diskusi organisasi, dan berdiskusi dengan dosen. Bukan karena disuruh, tapi karena aku pengen ngerti. Itu aja. Terus muncul lagi pertanyaan tentang peran dosen, teman, dan BK. Dalam proses ini, aku juga sadar aku nggak sendirian. Ada teman-teman yang tanpa sadar jadi penyemangat. Mereka yang mengajak aku diskusi, mengajak aku belajar bareng, atau bahkan sekedar ngobrol tentang tugas. Ada juga dosen yang gak pernah lelah mengajar dan terbuka untuk ditanya dan paling membantu. Aku pernah konsultasi kepada guru BK di sekolah SMA aku. Di sana aku ditanya, apa yang bikin kamu berat belajar, malas, pernah gak kamu kasih ruang buat istirahat? Apa kamu tahu cara belajar yang kamu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu bikin aku mikir. Selama ini aku cuman jalanin aja, nggak pernah benar-benar kenal diriku sendiri, dan konseling itu bukan cuma menyembuhkan tapi menyadarkan. Aku belajar diriku sendiri. Sekarang aku belajar bukan karena tuntutan, bukan karena nilai, tapi karena aku pengen ngerti, aku pengen berkembang. Aku tahu gak setiap hari aku semangat, kadang masih malas, tapi sekarang aku bisa bedain kapan aku memang lelah, kapan aku cuma cari alasan. Dari yang paling penting, aku sekarang tahu kenapa aku belajar untuk aku, untuk masa depanku, untuk jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan aku mempunyai pertanyaan untuk kalian, untuk kamu yang sedang menonton podcast saya. Sekarang, aku ingin yang kamu dengar juga merenung. Apa kamu pernah kehilangan semangat belajar? Kalau iya, kenapa itu terjadi? Apakah kamu sudah pernah bicara dengan guru BK kamu? Atau orang yang kamu percaya, seperti teman-teman kamu, orang tua kamu, pacar kamu, bisa? Apa kamu tahu gaya belajar kamu sendiri? Nah, jangan takut untuk berhenti sebentar dan bertanya ke diri sendiri. Jangan takut untuk minta bantuan kepada orang lain, dan jangan pernah anggap semangatmu hilang selamanya. Ia mungkin hanya sedang tertutup debu, lelah, dan tertekan. Nah, akhirnya aku percaya satu hal. Semangat itu bisa ditemukan kembali. Bukan lewat paksaan, tetapi lewat kejujuran, lewat rasa ingin tahu, dan lewat keberanian untuk berubah sedikit demi sedikit. Kalau aku bisa menemukan kembali semangatku, kamu juga bisa. Kenapa tidak? Dan pesan dari saya, teman-teman yang sedang menonton ini, semangat, jangan menyerah. Di setiap kamu lelah, istirahatlah. Jangan takut untuk beristirahat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat, tetap penasaran, dan tetap percaya bahwa kamu mampu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.